Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dambas Sabila. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 100 dari Praktikum D. Jadi di sini dalam rangka mengerjakan tugas dasar sistem kontrol, saya di sini akan membahas untuk bagaimana cara kontrol motor DC menggunakan coding yang dibantu oleh AI. Di sini secara spesifik AI yang dipakai yaitu kursor AI. Jadi kursor AI ini akan membantu bagaimana kita dalam membuat sebuah pemrograman. Oke, bisa langsung ke pembahasan dulu. Jadi sebelumnya kita harus mengerti dulu ya. Dari sekian banyaknya platform-platform dan juga ada software yang ada untuk membantu dalam membuat pemrograman. Ya, di sini kita ada VS Code, ada platform Cursor dan juga platform Windsurf. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu VS Code. VS Code adalah editor kode yang ringan, fleksibel, dan banyak digunakan oleh programmer. VS Code mendukung berbagai bahasa pemrograman serta memiliki banyak ekstensi seperti Python dan platform I/O yang sangat membantu dalam pengembangan sistem embedded dan GUI. Kursor juga nah di sini kita masuk ke kursor AI. Kursor AI merupakan editor turunan dari VS Code yang telah terintegrasi dengan kecerdasan buatan atau AI. Keunggulan utama kursor adalah kemampuannya memahami konteks kode secara keseluruhan sehingga dapat membantu dalam pembuatan kode, perbaikan bug, refactoring serta optimasi algoritma. Dalam proyek ini, kursor digunakan sebagai AI assistant untuk mempercepat proses pengembangan kontrol PID, pembacaan encoder, dan pembuatan GUI Python. Lalu Windsurf adalah editor berbasis AI, namun lebih berfokus pada eksplorasi ide dan pembuatan kode secara umum. Dibandingkan Cursor, Windsurf kurang optimal untuk pengembangan sistem real-time berbasis hardware karena integrasi dan kontrol detailnya lebih terbatas dibanding dengan Cursor AI. Nah, untuk sebelumnya kita harus mengetahui dulu bahasa pemrograman apa yang dipakai, yaitu bahasa pemrograman yang biasa umum dipakai yaitu Python. Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipelajari, memiliki sintaks sederhana, serta didukung oleh banyak library. Dalam proyek ini, Python digunakan untuk membuat GUI berbasis Qt5, melakukan komunikasi serial dengan Arduino, menampilkan grafik data motor DC secara real time, serta menyimpan data ke dalam file Excel dan gambar PNG. Versi Python yang digunakan adalah Python 3.10.11 karena versi ini stabil dan kompatibel dengan library yang dibutuhkan seperti PyQt5, Matplotlib, dan PySerial. Langkah instalasi Python 3.10.11 dimulai dengan mengunduh installer dari situs resmi python.org, kemudian melakukan instalasi dengan mencentang opsi add python to path. Setelah instalasi selesai, verifikasi dilakukan melalui command prompt dengan perintah Python, lalu ke version untuk memastikan Python telah terpasang dengan benar. Lalu di sini ada extension ya. Extension apa yang dipakai yaitu pada Python dan platform I/O. Python extension pada editor digunakan untuk membantu proses pengembangan program Python seperti fitur autocomplete, debugging, pengecekan error, serta pengelolaan interpreter Python. Extension ini sangat membantu dalam pembuatan GUI dan pengolahan data dari motor DC. Platform I/O merupakan platform pengembangan khusus untuk sistem embedded seperti Arduino. Platform I/O menyediakan manajemen library otomatis, struktur project yang lebih rapi, serta proses build dan upload program yang lebih stabil dibandingkan Arduino IDE biasa. Dalam proyek ini, platform I/O digunakan untuk memprogram Arduino Mega 2560 yang mengontrol motor DC dan membaca data encoder. Dengan platform I/O, pengelolaan kode PID, interrupter encoder, dan komunikasi serial menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Nah, di sini ada prompt yang kita perlu gunakan pada dalam pembuat codingan dalam percobaan ini, yaitu yang pertama ya kita di sini aku akan narasikan ya. Nah, di sini promptnya itu buatkan kontrol PID Arduino Mega 2060 pin 5 counterwise dan pin 6 counterclockwise, encoder pin 2 dan pin 3,
PID anti win up minus 255 dan 255, dan sisanya kalian bisa baca sendiri ya. Di sini memang inilah yang aku butuhkan untuk membuat programnya. Nah, langsung saja ke bagian tampilan GUI dari kursor AI-nya. Nah, di sini sebelumnya kita mengetahui dulu ya untuk spesifik kontrolnya seperti tadi sudah dijelaskan. Jadi mode kontrol ini ada mode kecepatan dan mode posisi. Nah, untuk perhitungan kecepatannya itu kecepatannya ya kecepatan raw atau time sampling, moving average, low pass filter, speed per second. Nah, kecepatan encoder itu dihitung dari selisih pulsa per waktu sampling untuk mengurangi noise menggunakan moving average dan juga low pass filter alpha 0 sampai 1. Nah, PID controller ya seperti yang sudah dijelaskan dari materi-materi sebelumnya, berisi dari KP, KI, dan KD anti win up. Jika KI sama dengan 0, integral juga 0. Nah, kalau KI sama dengan 0, integrator dimatikan. KP sama dengan 0, proporsional mati. KD sama dengan 0, derivatif mati. Nah, di sini GUI Python itu terisi dari resolusi 1900 kali 960, dan fitur GUI-nya di sini ada connect, disconnect ya, bisa dilihat. Lalu ada port dan refresh, start and stop, clear graphics, save PNG dan Excel, dan auto start logging. Grafiknya di sini kita bisa melihat untuk grafik posisi, grafik kecepatan, checkbox tampilan data, legend dinamis. Nah, di sini kan tadi sudah ditentukan ya parameter kontrolnya itu set pointnya minus 600 sampai dengan 600. Untuk KP, KI, dan KD 0 sampai 3. Alpha LPF itu dari 0 sampai 1. Samplingnya itu 10 sampai 300 milisecond. Untuk history prompt dan debuggingnya, ini perbaikan algoritma encoder, speed menggunakan speed per second, error export PNG dan reset waktu, dan legend dynamis. Kenapa sebelumnya kita memakai kursor AI ya? Kursor AI ini pertama codingnya lebih cepat yang sudah saya tadi jelaskan, lalu debuggingnya terarah, literasi cepat, dan mengurangi human error. Nah, untuk tampilannya, nah jadi di sini selanjutnya menggunakan aplikasi ini ya. Nah, di sini bisa lihat tampilannya ya. Kalian kalian tinggal perlu download platform AI. Nah, lalu di sini ntar select board aja. Nah, kalian tinggal cari aja Arduino Mega 2560. Nah, lalu kalian tinggal ya finish saja. Nah, nanti bakal muncul Explorer. Nanti bakal ada pilih yang disinilah kita bakal pakai naruh input AI-nya di sini. Nah, di new chat kalian bisa minta promnya lah, minta promnya. Di sini tuh saya pengen buat sebentar ya. Yang sudah saya tadi ngomong ya, promnya. Saya ingin membuat prom ini ya. Nah, dengan menggunakan prom ini, lalu kita tinggal masukkan saja ke AI, kursor AI-nya. Nah, ini kan sudah ada ya. Nah, bakal ada mainnya lengkap ya. Di sini kita bakal ke main CPP. Di sini udah cara patennya. Pokoknya intinya codingannya seperti ini ya, codingannya. Nah, kalau udah, nanti coba pertama upload. Nah, kalau udah upload,
tinggal jalankan GUI dengan menggunakan perintah pi run -t upload. Nah, nanti coba tinggal command saja, lalu ntar dicek di com ini kita pakai cek com 5. Nah, nanti tinggal start. Nah, tinggal lihat contohnya set pointnya itu 300, tapi motornya masih gitu, jadi kita KP nya pakai 30 coba ya, KP 30, lalu KI nya 20 tuh, lihat nom. Dan seperti inilah grafiknya yang sudah bisa saya tampilkan seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.